Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing Market. Dan berikut ini kita akan sampaikan beberapa saham pilihan yang bisa direkomendasikan untuk perdagangan pada pekan depan. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, yang pertama kita akan cermati ada Astra International, kemudian ada Unilever, Doit, dan juga Goto ini yang masuk rekomendasi pada perdagangan hari ini yang disampaikan begitu ya. Astra International ini buy on weakness dengan support sekitar di 6.200-an, kemudian resistennya di 7.200. Kemudian Unilever, buy on weakness juga. Support di 4.300, resisten yang bisa dicapai 4.900. Kemudian Doit, posisinya buy, support untuk masuk ada di 280, resisten di 360. Sementara Goto, ini juga kita lihat rekomendasinya buy, support di 90, resisten bahkan bisa mencapai 135 untuk pergerakan saham Goto. Baik, itu dia Astra, Unilever, Doit, dan juga Goto. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yosef Gabetua. Ya, Pak Yosef, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita cermati tadi beberapa saham yang membuat indeks meskipun masih memerah, tapi pelemahannya menjadi terbatas hanya sekitar 0,05% saja. Goto sudah kita ulas pada closing market, langsung masuk triliunan begitu ya, untuk mengambil posisi naiknya bahkan double digit. Nah, bagaimana Anda melihat dengan rekomendasi yang juga Anda sampaikan, Goto ini menjadi salah satu pilihan investasi ini, Pak Yosef, silakan. Oke, kalau pertama misalnya dari Goto sendiri, sebenarnya ini watchlistnya sendiri udah gugur dengan sendirinya. Resisten di 135, betul. Sekarang udah 147. Jadi untuk Goto sendiri, ini kan kita tahu Goto itu dimasukkan ke dalam beberapa indeks besar. Salah satunya yang baru-baru ini MSCI. Yes. Jadi banyak reksadana atau banyak fund manager yang mereka lakukan dengan portofolio mereka adalah menduplikasi kinerja salah satu indeks kayak gitu. Jadi dengan dimasukkannya Goto ke indeks tersebut, itu artinya ini mereka mau tidak mau harus menyertakan saham Goto agar kinerjanya serupa dengan benchmarknya kayak gitu. Jadi itu yang saya pikir menarik, sehingga nggak heran juga dalam 2 minggu terakhir Goto itu kalau nggak salah saham yang kedua paling banyak diborong sama investor asing. Kayak gitu. Itu yang menurut saya menarik, menjadi salah satu alasan menarik kenapa kita kayaknya baik nih untuk investasi di saham Goto. Lalu untuk Astra International sendiri, ini salah satu saham yang cukup bagus. Kalau misalnya kita membahas dari inflow dari investor asingnya, Astra ini juga satu saham yang pergerakannya didominasi sama investor asing. Jadi ketika ngelihat ada harga yang terdiskon beserta dengan investor asingnya masuk atau mungkin tidak keluar, menurut saya ini chance yang menarik. That's why saya merekomendasikan Astra juga, karena ya secara teknikal, secara kita melihat transaksinya ini juga bagus, saham yang bagus. Seperti itu. Lalu untuk saham Unilever juga demikian. Ini hampir serupa kondisinya sama Astra, udah terdiskon banyak, dan investor asing yang merupakan penggerak utama dari saham Unilever sendiri juga itu udah sedikit-sedikit mulai borong. Seperti itu kira-kira Mas Pras. Baik, itu dia beberapa rekomendasi. Kalau Goto tadi sudah kita ulas dengan rekomendasi buy. Untuk Astra International ini menarik. Buy on weakness ya Anda katakan begitu. Dan ini posisi buy sudah dengan posisi saat ini bagaimana? Pelemahan 0,77% di 6450 untuk Astra International. Kalau untuk sekarang justru menurut saya semakin turun harganya. Kalau misalnya kita ngelihat nanti sore, ini kan datanya belum ada nih, data untuk transaksi hari ini. Kalau misalnya nanti sore kita ngelihat bahwa investor asing hari ini pun masih terus melakukan pembelian, menurut saya justru ini posisi yang lebih menarik. Pertama, yang menggerakkan itu melakukan pembelian, dan yang kedua harganya terdiskon. Jadi menurut saya ini alasan yang bagus justru. Kalau misalnya awal pekan depan kita sempat untuk beli Astra International, menurut saya ini justru momentum yang baik. Baik, itu dia untuk Astra International. Kemudian Unilever sendiri bagaimana? Kalau kita lihat secara teknikal pergerakannya apakah juga mendukung untuk kita mengambil posisi beli? Minus 0,22% nampaknya juga sudah mulai tertahan. Begitu pergerakan untuk satu pekan ini memang cenderung flat di atas begitu. Dan Anda melihat pergerakan untuk membalikan arah reboundnya juga masih cukup kuat. Iya, kalau misalnya Unilever juga menurut saya ini
kalau kita bahas dari supportnya sendiri, ini Unilever bergerak di area support atau di area support dan resistannya, Oke. kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada investor asing yang memborong di area tersebut, menurut saya alasan kita semakin kuat, kayak gitu kan. Kalau misalnya kita ngelihat ada support, tapi investor yang menggerakkan harga saham tersebut terus menjual, ya bisa jebol-jebol aja. Tapi justru ini dikuatkan dengan investor yang mendominasi pergerakan harga saham tersebut. Oke. Ini juga ikut melakukan pembelian. Menurut saya alasan kita menjadi lebih banyak untuk bisa entry di saham tersebut. Baik, Seperti itu, dia Mas Bas. Unilever ya. Doit juga kita lihat pelemahannya bahkan cukup dalam hari ini, minus 4,46% di 300 pas begitu. Anda melihat Iya. posisi Doit ini, kalau kita lihat pergerakan secara teknikal, ya V-shape begitu sedang membentuk begitu. Apakah pelemahan yang terjadi saat ini lebih kepada profit taking saja, kemudian nanti akan berlanjut lagi atau bagaimana? Kalau menurut saya ini Doit sendiri lagi ada aksi korporasi. Kalau kita ngelihat Oke. transaksi dalam beberapa bulan terakhir, ini perusahaan pengendali dari Doit itu mengumpulkan barang yang cukup banyak, mengumpulkan saham Doit dengan cukup banyak. Oke. Dan menurut saya dengan penurunan harga yang sudah cukup lama, ini udah dari tahun lalu harganya juga udah jatuh cukup dalam, dan sekarang harganya juga udah mulai mengalami konsolidasi. Menurut saya ini momentum yang baik. Ada akumulasi di bawah dan harganya udah diskon. Oke. Seperti itu Berarti kira-kira. hajar kanan saja untuk Doit, kemudian Goto ini karena rekomendasinya buy ya? Iya, Goto Oke. sebenarnya buy, cuman itu udah lewat dari target Iya. profitnya. Oke, itu dia Astra International, Unilever, Doit, dan juga Goto. Kita akan cermati nanti sejauh mana proyeksinya untuk pekan depan tentunya setelah libur nanti 4 hari. Apakah market akan bergairah kembali? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Yosef. Dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk melalui WA interaktif kami. Kita akan langsung saja mengulas pertanyaan pertama ini dari Bapak Tukino di Pematang Siantar ini. Selamat sore. Pak Tukino menanyakan SSMS ini, Pak Yosef. Seperti apa pergerakan dan juga rekomendasinya? Silakan. Untuk saham SSMS sendiri, wah ini juga harganya cukup ngebut hari Betul, ini. 25% Kalau ya. misalnya untuk SSMS sebenarnya saya nggak, kalau misalnya di posisi seperti sekarang kayaknya kurang tepat untuk merekomendasikan beli. Kalaupun misalnya mau masuk atau misalnya udah punya barang nih, mungkin ya wait and see aja. Cuman kalau kondisinya kita mau masuk, menurut saya kita tunggu koreksi-koreksi dulu lah. Kayak gitu. Ini kan harga sahamnya juga udah naik cukup tinggi, dan menurut saya agak terlalu beresiko kalau misalnya agak terlalu berspekulatif. Kalau misalnya kita ikut melakukan pembelian di harga saham SSMS seperti sekarang ini, kalau nggak salah ARA ya. Iya ARA, ini sahamnya ARA SSMS. Jadi menurut saya di awal pekan depan nggak perlu terlalu terburu-buru. Kalau ada momentum untuk koreksi, menurut saya itu jauh lebih baik untuk kita wait and see di situ, untuk kita coba bidik. Oke, kalau mau masuk sebaiknya di level berapa? Mengingat ini penguatan setelah mengalami pelemahan yang cukup tajam, begitu ya pergerakan dari SSMS atau sawit sumber emas Sarana Tbk ini. Oke, kalau misalnya pun kita mau melakukan pembelian, ada level supportnya itu di 1.400. Ini di level 1.400 itu menurut saya level support yang ideal lah kalau misalnya kita mau nunggu untuk masuk kembali di saham SSMS. Baik, dengan peluang untuk meraih cuan ke level berapa resistennya? Kalau misalnya kita ngelihat resisten, ini mungkin resisten terdekat ada di 1.700, ya 1.700 itu bisa jadi level target price-nya. Baik, itu dia untuk Pak Tukino ya yang sudah menanyakan SSMS. Kemudian berikutnya ada pertanyaan terkait dengan Cepin, sudah punya di 5.100, closing market hari ini 4950 minus 0,2% ini, Pak Yosef. Di 5.000 berapa? 5.100. Trennya Oke, di apakah 5.100. masih akan terus mengalami tekanan atau ada peluang rebound? Kalau menurut saya ini dari transaksinya sendiri ini ada indikasi akumulasi yang mana ini sebenarnya indikasi yang baik untuk suatu saham, karena itu artinya ada yang punya harapan lah untuk saham ini. Dan kalau misalnya di 5.100
menurut saya 5.100 ini ya di hold aja dulu. Menurut saya nggak perlu terlalu panik karena kemarin ada penurunan yang cukup dalam. Ini menurut saya hold aja dulu dengan support yang bisa dijadikan acuan itu di 4.700. Di 4.700 itu kalau misalnya lewat dari level tersebut menurut saya di cut loss atau di cut loss bertahap lah kayak gitu. Kalau misalnya memang size-nya cukup besar di portofolio. Oke ya, 4.700 itu yang perlu dicermati untuk batasan support dari Cepin ya. Ya. Oke, lanjut ke Goto juga ada yang menanyakan ini. Lagi-lagi Goto dengan penguatan yang luar biasa pada hari ini, apa yang bisa Anda analisis dan rekomendasikan untuk investor? Kalau untuk saham Goto sendiri, sebenarnya saya nggak melihat bahwa saham Goto bisa ke level ini sore ini ya, kayak gitu. Jadi ini juga satu ya bisa dibilang satu pergerakan yang di luar di luar apa yang saya prediksi juga kayak gitu. Jadi untuk Goto sendiri, kalau misalnya memang udah punya saham Goto, kita bisa hold aja dulu. Kalau misalnya kita pun punya di harga-harga atas kayak gitu, kita bisa hold aja dulu. Ini kita ngelihat bahwa investor asing yang fund manager yang memang sudah lebih banyak waktunya di bursa saham itu udah mulai masuk di saham ini kayak gitu. Jadi menurut saya ini momentum yang baik lah untuk saham Goto. Baik, terakhir SMGR ditanyakan untuk entry level ini. Ditanyakan oleh Pak Ahmad di Kerawang, Jawa Barat. SMGR. Yes, hari ini minus 1,69%. Oke, ini levelnya juga, ini penurunannya juga udah cukup dalam untuk SMGR. Untuk saat ini, kalaupun misalnya kita mau berinvestasi dalam horizon waktu yang cukup panjang, menurut saya ini level yang menarik sebenarnya. Ini kalau kita ngelihat ini, ini mendekati level, masih jauh dari all time low-nya. Cuman ini ada di level support di tahun 2008 kalau untuk SMGR. Jadi menurut saya ini harga yang udah cukup murah. Kalaupun kita melihat ada satu peluang di saham ini, menurut saya ini level entry yang cukup baik. Cuman menurut saya kalau penurunannya sedalam ini dan konsisten turun dalam beberapa tahun terakhir, dibelinya pun bertahap aja. Kayak gitu, kita nggak perlu optimis sendiri. Kalau misalnya nggak ada penggeraknya, ya harga akan tetap murah. Kayak gitu. Jadi kita beli bertahap aja di level 5.800. Menurut saya ini satu level yang udah sangat murah kalau ngelihat dari perbandingan beberapa tahun terakhir. Cicil beli untuk SMGR sambil melihat apakah pada pekan depan ada penurunan lagi, kemudian beli lagi begitu ya pada level-level support berikutnya dari pergerakan SMGR. Baik, Pak Yosef, terima kasih banyak atas waktu dan juga analisisnya untuk pemirsa begitu yang banyak menanyakan terkait dengan kepemilikan saham yang mereka punya hingga hari ini. Terima kasih banyak dan selamat melanjutkan aktivitas Pak Yosef. Sama-sama Mas Pras, thank you. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Pak Yosef Gabetua, dan ini semoga bisa menjawab pertanyaan Anda. Pilihan investasi juga kembali kami serahkan kepada Anda. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. you